Istri saya selingkuh mas sama suami orang. Saya kaget mas, saya pernah ngegepin dia video call nggak pakai baju gitu mas. Terus saya pernah mas dapat screenshotan juga sama video ke saya, tapi muka lakinya nggak kelihatan gitu mas. Apa screenshotan apa? Itu mas, yang bugil-bugil mas. Oh, VCS itu, video call itu? Iya, PCS itu. Saya lihat istri saya Istri lo diperas sama? sama itu orang mas, Sama itu selingkuhannya. Iya, selingkuhannya itu ngancem istri saya mas, kalau duit 30 juta nggak dikirimin bakalan disebarin mas. Dia suka overprotective dan suka kasar sama saya. Kalau dia marah, dia suka mukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, aka Surya Utama, di Hipnotis Surya Utama. Saya Uya Kuya atau Surya Utama, bacalek DPR RI, ya, dari Partai PAN untuk daerah pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Oke, kamu tinggalnya di mana, Mas Doni? Manggarai? Manggarai, oh, Ya. dapil saya nih. KTP Manggarai nggak? Manggarai? Oh, berarti dapil saya. Ini suami istri kan? Iya. Oke. Kalau istri saya juga caleg DPRD, cuman asli di Setiabudi, Pesanggerahan, Bayoran Lama, Bayoran Baru, dan Lebak Bulus saja ya. Oke, ada sepasang suami istri. Yang katanya curiga sama istrinya ya? Iya mas. Curiga. Ini istrinya. Kenapa istrinya kok tegang banget, melotot, galak banget kayaknya nih? Ngapain kesini sih? Ngapain dihipnotis? Kenapa? Ya suaminya mungkin punya unek-unek. Kelihatan ya suaminya tertekan, istrinya kayaknya lebih dominan ya. Ya, kenapa sih jauh-jauh deket-deketan namanya suami istri ya kan? Ya, oke tenang ya mas. Saat yang keluarin unek-unek ya. Curiga sama istri lo nih. Iya mas. Oke. Lo patut dicurigain nggak? Enggak lah. Oke. Setia. Ya udah, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut dan tapi tidur. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Doni, apa sih kamu curiga kenapa? Istri saya selingkuh mas sama suami orang. Sama suami orang? Bohong mas, ngaco dia. Udah bangunin aja. Sama suami orang? Lo ada buktinya nggak tuh? Apa buktinya nih? Curiga doang apa? Ada bukti nyata nih? Ada bukti mas, bukan bukti lagi. Jadi malam-malam kita berdua tidur nih mas. Tiba-tiba saya kebangun ngeliat dia teleponan sama orang. Oh, ngelihat dia telepon sama orang? Iya. Terus lo nguping? Iya. Apa? Istri lo bilang apa? Dia bilang begini, jangan sampai istri kamu tahu suami aku juga lagi tidur. Oh gitu? Oh jadi dia ngomong ke orang yang dibilang jangan sampai istri kamu tahu gitu? Iya Oh mas. berarti dia punya istri yang ditelepon itu kan? Iya. Terus kamu diem aja apa negur istri kamu? Saya tegur mas, saya marah-marah. Dia bilang? Apaan sih gitu. Terus saya ambil HP-nya mas, saya banting aja. Banting? Iya. Dan kamu belum sempat lihat siapa itunya apa? Siapa yang di recent call itu? Udah sih mas, saya kan marah-marahin sebelum saya banting itu. Iya. Terus dia ngakunya siapa? Dia ngakunya cuma teman. Terus kau banting? Iya. Terus dia marah nggak? Marah mas, tapi marahnya nangis-nangis. Nangis-nangis? Karena saya ngelakuin ini mas, saya trauma mas. Trauma? Iya. Kenapa? Karena istri saya dulu selingkuh mas. Selingkuh? Enggak mas, enggak gitu. Dia pernah ngelakuin video call mas. Hah? PCS? Iya mas. Sama? Ngaco nih. Sama itu orang laki-laki itu mas. Selingkuhan ya? Iya. Oh dulu pernah kejadian? Iya. Oke, terus? Saya kaget mas. Saya pernah ngegepin dia video call nggak pakai baju gitu mas. Terus dia kenalannya di Facebook. Sama cowok selingkuhannya ya? Iya. Bener? Enggak mas, bohong. Ngaco dia. Nggak pernah gitu? Enggak. Ini yang lo ceritain istri lo kan? Iya mas. Oke.
Oke, nggak tahu kita maksud gitu. Kita tanya maksudnya apa ya? Terserah lah mas, dia mau ngomong apa, bawaannya curigaan mulu. Terus saya pernah mas dapat screenshotan juga sama video ke saya, tapi muka lakinya nggak kelihatan gitu mas. Apa screenshotan apa? Itu mas yang bugil-bugil mas. Oh, VCS itu, video call itu? Iya, PCS itu. Saya lihat istri saya lagi video call? Enggak gitu mas. Masa saya mau telat di depan orang lain? Saya trauma banget mas. Sampai istri saya diperes, sampai saya pinjam ke pinjol buat ngelunasin utang dia mas. Sampai saya kerja sampingan. Tuh. Istri lo diperes sama? Sama itu orang mas, Sama itu lingkuhannya. Iya, lingkuhannya itu ngancem istri saya mas. Kalau duit 30 juta nggak dikirimin bakalan disebarin mas. Video call antara istri lo dengan cowok itu? Iya. Tapi cowok itu nggak ada mukanya? Enggak mas, blur gitu mas. Dan saya sampai tahu mas, istri saya diperes 100 juta. Sampai istri saya pinjam mas 100 juta. Ke? Buat selingkuhan itu. Pinjam duit gitu? Iya, ke pinjol. Jadi istri kamu transfer uang ke selingkuhannya itu? Iya mas, transfer gitu. Saya sampai kerja sampingan. Ini yang mana sih mas? Saya nggak pernah punya pengalaman kayak gitu. Ini istri lo yang lo ceritain kan? Iya mas, istri saya. Saking sayangnya mas saya sama istri saya rela pinjam sana sini, pinjol buat ngelunasin apa yang diminta selingkuhan dia mas. Demi video itu nggak kesebar. Lo maafin istri lo waktu itu? Iya mas, maafin. Habisnya saya cinta banget mas sama istri saya. Saya nggak punya pengalaman kayak gitu mas Uya. Sampai saya sampingan kerja mas 22 jam. Sehari? Iya mas, 22 jam. Kerja mas. apa aja? Apa aja mas. Kerjaan saya kan penjahit nih mas. Ya itu masih kurang. Ya, lu kerja sampingan apa lagi? Cuci piring restoran mas. Terus? Saya ngejahit sore, cuci piring mas di restoran, malamnya jaga klub gitu. Jadi lu kerja buat lunasin dan ngebayarin pemeras itu? Iya mas, buat bayarin pemeras itu, sialan itu mas. Sampai saya rela-relain mas, saya bayarin. Tapi istri saya minta cerai mas. Hah, minta cerai? Aku nggak pernah minta cerai ke dia. Akhirnya lu? Dan istri saya mas lebih memilih si cowok pemeras itu. Dan kamu cerai? Iya mas. Ya, kamu cerita siapa sih? Istri saya mas. Tapi kamu udah cerai? Iya, itu mantan istri saya mas. Hah? Mantan istri? Tuh. Nama kamu siapa tadi? Ocha. Yang kamu ceritain ini Ocha bukan sih? Bukan mas, si Nisa. Mantan istri kamu? Iya. Dia nggak pernah cerita loh mas soal dia pernah nikah. Oke, jadi lo pernah nikah sebelum sama Ocha ini? Iya mas, nikah siri. Nikah siri? Iya. Oh, jadi nggak tercatat di catatan sipil? Enggak mas. Lo nggak pernah, jadi lo taunya istri lo si Ocha ini taunya lo pejaka gitu? Iya mas. Oh, jadi yang lo ceritain tadi itu adalah mantan istri lo yang pernah selingkuh sama cowok sampai akhirnya mereka melakukan PCS video call seks. Terus cowok itu malah meras kalau nggak ditransfer uang bakal disebar videonya. Iya mas. Ini modus yang sering terjadi nih. Hati-hati. Dan kebanyakan cowok-cowok itu datanya emang cowok-cowok penipu. Tuh, saya kira lo cerai sama mantan istri lo itu? Iya cerai mas. Dia lebih memilih si pemeras itu. Dia benar-benar percaya bahwa itu pacar aslinya. Padahal dia kenal cuma di dunia maya mas. Sampai percaya gitu sama dia. Ini banyak kejadian kayak gini nih. Orang kenalan di Facebook, di dating app,
pacaran di internet, ketemu nggak pernah, udah mau buka-bukaan video call. Di dunia nyata aja dia banyak penipu, apalagi dunia begituan. Tapi lo udah, jadi lo trauma nih, pernah kejadian sama mantan istri lo begitu? Trauma banget mas, karena saya takut istri saya yang sekarang nih mas, takutnya ketemu pria yang kayak gitu lagi mas. Lo udah punya anak? Belum mas. Belum punya anak? Iya mas, sekarang istri saya tuh cantik mas, mirip Anya Geraldine. Saya takut mas, kayak yang sudah-sudah ditinggal. Terus mas, saya nggak pernah diservis mas, istri saya datang bulan mulu mas. Iya alasannya. Nggak pernah diservis? Iya mas, namanya juga laki mas. Dan alasan datang bulan? Iya masa mens nggak ada berhenti-berhentinya mas. Udah 1 bulan, saya juga kan pengen punya anak mas. Habisnya saya capek mas, masa iya saya sampai tiap hari. Tiap hari mas? Iya mas, soalnya kalau hasrat tentang itu gede mas saya mas. Masa saya punya istri nggak bisa saya manfaatin dengan sebaik-baiknya mas. Iya, kan sah kalau udah suami istri sebetulnya kan? Bukan gitu mas, saya punya alasan. Tapi saya ngomongnya berat, takut dia kecewa. Jangan-jangan mas, istri saya selingkuh tempat kerjanya mas. Pas saya minta, dia udah puas mas sama selingkuhannya kali. Ya kan? Kasihan mas, saya malah dicandain sama temen. Saya cerita ke teman-teman saya mas. Malah dicandain? Iya mas, sampai saya dipanggil tolgur mas. Tolgur? Iya mas. Apa tuh? Nganggur mas. Wah. Oh gitu ya. Ya udah, sekarang lo ngomong apa sama istri lo deh? Sayang, saya nggak mau terulang lagi yang kayak dulu. Sebenarnya saya sayang sama kamu, karena saya pengen punya anak kembar sama kamu. Sayang, aku minta maaf sama kamu karena aku trauma diselingkuhin. Oke, ya udah. Lo harus sesuatu dengarkan saya. Lo curiga sama istri, ya ngomong. Dan lo juga salah sih. Lo nggak cerita sama istri lo sendiri kalau lo pernah nikah siri dulu. Harus lo ngomong. Kalau sampai istri lo tahu dari orang lain kan akhirnya jadi apa ya? Istri lo berprasangka macam-macam gitu, ya? Oke. Sekarang kalau gitu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Kamu udah pernah nikah? Enggak. Tadi barusan ngomong. Enggak. Tuh kan mas, saya nggak mau. Kan kamu yang minta dihipnotis. Iya, kamu udah pernah nikah belum, jujur? Iya sih mas, udah. Tapi cuma nikah siri. Sama, nikah juga. Kamu kenapa nggak ngomong sih dari awal? Ya habisnya aku takut kamu marah, nggak mau lagi sama aku. Oke, sekarang istrinya yuk gantian yuk. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan. Bila kau memang kau rindukan aku, tataplah bintang-bintang di langit. Oke Ocha, ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan korek api lo harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, sekarang udah mendengar pengakuan suami kamu. Ada yang berubah nggak ke suami kamu? Iya mas, saya kesel. Dia suka overprotective dan suka kasar sama saya. Kalau dia marah, dia suka mukul. Emang gitu mas? Enggak, saya mukulnya nggak kenceng mas. Cuman kayak yang di berita-berita di TV gitu. Maksudnya mukul kenapa? Ya karena cemburu mas. Cemburu? Iya. KDRT bukan nih? Bukan lah mas, kan ngasih peringatan doang ke dia. Begitu? Iya. Masa cuman dikeplak begitu mas? Masa dibilang KDRT? Oke, terus apa lagi? Emang lo kerjanya apa sih? Saya SPG di mall mas. Oke, pertanyaannya kenapa lo nggak mau ngelayanin suami kamu? Katanya suami kamu nggak pernah diservis nih. Iya, saya ada gangguan menstruasi mas. Gangguan menstruasi? Iya sebenarnya
Saya mau ngomong ke suami saya, tapi saya takut dia kecewa. Kenapa? Gangguan apa tuh? Kata dokter sih, tapi agak susah punya anak. Soalnya saya pernah keguguran. Hah? Kamu keguguran? Emang kamu pernah hamil? Loh, pernah hamil sama siapa nih? Kamu pernah kawin juga? Enggak mas, sebenarnya saya hamil sama dia, tapi saya nggak ngasih tahu ke dia. Terus? Takut dia kecewa. Oh, keburu keguguran gitu? Iya. Oh, jadi kamu pernah hamil. Kenapa nggak cerita dari awal? Oke, tapi keguguran gitu? Iya. Kalau saya cerita ke dia, saya nggak boleh kerja mas, suruh berhenti. Saya kan nggak mau. Saya nggak mau berhubungan badan sama dia karena saya takut. Saya kan menstruasi nggak berhenti-berhenti. Terus? Jadi emang lu bener-bener siklus mens lu lagi berantakan gitu? Iya. Takut kenapa-napa. Terus kalau malam-malam lu pernah telepon orang nih, bilang, awas jangan sampai istri kamu tahu suami saya lagi tidur, lagi telepon siapa jujur? Ya bener mas, tanya mas. Ya, siapa tuh? Itu mah sama dokter kandungan mas, cuman konsultasi aja. Lagian dia juga temen saya. Terus? Kan saya nelpon dia karena istrinya cemburuan. Makanya saya bilang, jangan sampai tahu istri kamu. Padahal itu dokter kandungan? Iya. Bukan selingkuh tuh? Bukan, saya emang nggak pernah selingkuh mas. Terus kenapa teleponnya masih malam-malam dokter kandungan? Iya, soalnya saya pas itu lagi sakit banget, makanya saya langsung nanya ke dokter kandungan. Ada lagi ya yang kamu tutup-tutupin dari suami kamu? Ada mas, di sisi lain mah aku pengen hamil, tapi di sisi lain aku juga pengen kerja. Karena aku kelilit utang. Kelilit utang? Iya. Utang apa? Aku kelilit utang pinjol mas, gara-gara kena tipu. Kelilit utang pinjol? Iya. Coba mas tanyain dia, takutnya kayak mantan saya yang dulu mas, ketipu juga kayak gitu mas. Oke. Ketipunya gimana? Iya mas, saya ketipu yang di online, yang kayak nge-like gitu dapet duit. Oh, itu dia tuh. Kasus yang itu ya? Iya. Yang awalnya kamu cuma disuruh nge-like TikTok atau akun orang ya? Dapat Iya. duit ya? Awalnya dapat duit 40.000, 50.000, 60.000 gitu ya? Iya. Berikutnya kalau mau dapat kerjaan tambahan yang duitnya lebih banyak, kamu harus nyetor dulu kan? Iya. Jadi kan saya terobsesi mas, sampai akhirnya saya minjem duit ke pinjol. Untuk ikutan terus itu dapat duit. Iya, sampai udah masukin 20 juta tuh. Boro-boro duitnya balik, malah sekarang udah kelilit utang pinjol 30 jutaan sama bunganya. Wah, ini hati-hati nih. Lowongan kerja part time tuh, itu kata kuncinya. Lowongan kerja part time atau paruh waktu, awalnya kita disuruh nge-like, apa cuman follow atau subscribe ya YouTube atau TikTok orang. Pertama emang kita dikasih duit dulu tuh. Dikasih duit gaji 40.000, 50.000, 30.000, 100.000. Tapi lama-lama kita dipancing supaya kalau mau dapat keuntungan lebih kita harus deposit uang. Nah itulah disitulah tuh. Nanti uang kita nggak akan balik, makin gede alasannya kerjaan kita belum selesai lah, kalian terlambat lah. Ini hati-hati ya. Masa ya kita mau dapat duit masih nyetor duit dulu ya kan? Dan kamu nggak bilang sama suami kamu? Enggak mas, saya udah mikir kayak orang gila mas. Harus gimana bayar utangnya. Ya udah, sekarang mau ngomong apa sama suami kamu deh? Yang maafin aku ya, soal ini nggak jujur sama kamu. Karena aku takut kamu ninggalin aku. Karena kamu kan pengen punya anak kembar. Tapi dengan ini saya lagi program hamil. Biar kamu seneng. Maafin aku juga. Karena aku udah kelilit pinjol. Aku nggak mau ngelibatin kamu. Ya udah, sekarang gini, itulah fungsinya atau gunanya komunikasi suami dan istri.
yang jadi masalah suami harus jadi masalah istri juga, harus cerita, begitu pula sebaliknya. Ya, jangan saling menyalahkan, harus saling support, saling dukung satu sama lain. Bener nggak? Jangan jadi masalah suami itu, suami harus nanggung beban sendiri. Gunanya orang nikah kan saling topang menopang, bahu membahu ya kan. Buat apa kita punya pasangan kalau kita nggak mau berbagi masalah? Harus bersama dalam suka dan duka. Mulai sekarang kamu harus ngomong, kamu juga harus terima. Iya mas. Kamu juga punya kebohongan masa lalu kan? Iya mas. Nah, gitu. Jangan mungkin-mungkin juga masalah kesalahan pacar kamu, terus nanti pacar kamu, istri kamu juga mungkin kesalahan kamu, udah lupakan yang dulu. Ya, sekarang tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan yang mulut. 1, lupakan semua masalah-masalah lalu kamu. 2, ya, hiduplah dalam kejujuran. 3, bangun. Kamu punya utang, kenapa nggak bilang? Nggak jujur. Siapa yang punya utang? Itu tadi Mas Uya. Kamu udah ngomong utang pinjol, kamu ketipu kan? Jujur aja. Iya Mas Uya. Ngomong sama suami kamu. Iya, aku kelilit pinjol. Utang sampai 30 juta. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kalau dari awal kita bisa cari bareng-bareng gitu. Kamu pinjolnya resmi apa ilegal apa legal nih? Ada beberapa pinjol Mas, banyak banget. Kalau pinjol yang ilegal tuh yang suka ngancam-ngancam kita, nyebarin data-data, terus nanti neror orang-orang yang ada di phone book kita. Pak Mahfud MD pernah bilang tuh, nggak usah dibayar, bener gak sih? Coba cari deh artikelnya. Karena mereka juga ilegal kok. Ya, kalau misalnya mereka ngancam kamu, laporin aja. Ini buat peringatan juga, buat apa? Para pinjol-pinjol ilegal. Nih ada data nih, berapa warga Jakarta yang terkena jerat pinjol nih. Kan banyak banget nih, harus dituntaskan pemerintah kita juga nih. Ini kalau saya jadi DPR nih, saya urusin kayak begini nih. Kamu pernah hamil, kenapa nggak bilang? Iya, soalnya aku takut kamu marah-marah, kan kamu temperamen orangnya. Iya, Mas juga jangan temperamen. Lihat mata suami kalau ngomong jangan takut. Ayo lihat dong. Iya, aku juga temperamen juga. Karena aku sayang sama kamu, karena aku keinget masa lalu. Aku yang dulu. Trauma. Trauma. Jadi, kalau kamu nggak selingkuh kan? Enggak lah Mas. Nanti pelajaran juga nih ya. Jangan percaya sama cowok-cowok online, apalagi belum kenal, belum segala macam. Udah kenal juga jangan mau disuruh video call buka-bukaan. Ya, banyak pemerasan nih. Dan juga satu lagi, banyak kejadian ya. Kamu kalau ada dapat video call dari nomor gak dikenal, jangan diangkat. Karena nanti biasanya kalau kamu angkat, muka kamu akan kelihatan di sana telanjang. Dia akan screenshot dan akan meras kamu seolah-olah kamu video call. Hati-hati, jangan ngangkat video call dari orang yang gak dikenal. Ya, ya udah. Kalian komunikasi yang baik, ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.